Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Berbahagia selalu, sehat selalu, dan pastinya terima kasih sudah berjuang hingga hari ini, begitu ya. Karena kita tahu pandemi yang hadir sangat-sangat membuat kita harus beradaptasi pada kenyataan yang baru, di mana kita harus memiliki semangat yang lebih dari biasanya. Karena konon katanya ada yang disampaikan bahwa pandemi ini bisa kita lawan gitu asalkan kita memiliki imun yang kuat. Nah, imun yang kuat ini berasal dari kita yang tidak merasakan stres, tapi nampaknya siapa sih yang bisa melewati masa-masa stres gitu ya, atau tidak pernah merasakan stres sama sekali, itu bisa dilewati, itu maksud saya. Nah, bagaimana kemudian supaya kita tidak mudah stres adalah kita harus selalu mengingat momen-momen bahagia. Apalagi yang paling penting adalah kita harus selalu merasa bahagia. Entah ini adalah fakta atau hanya satu kata-kata dari orang-orang tertentu, tapi saya cukup percaya bahwa bahagia memang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang lebih sehat dan juga lebih produktif pastinya. Dan untuk berbicara tentang bahagia, supaya saya juga semakin tahu kenapa kemudian kita ini harus bahagia, saya mau ngobrol bareng sama founder dari Layak Bahagia. Sudah bersama dengan saya pemirsa, ada Kak Novida Hanum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hanum. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Hai, apa kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sampai ini dengan yang saya sosok tahu ini bilang kalau terima kasih untuk yang sudah berjuang gitu, dan perjuangannya itu pasti diikuti dengan rasa bahagia karena bahagia adalah imun terbaik yang bisa kita miliki. Itu bener nggak sih, Kak Hanum? Bener banget. Oh, bener ya? Ada bener ya berarti. Oke. Semuanya bakal lancar, kita bicaranya juga lancar. Oke, jadi benar nih pemirsa, ini jangan ragu-ragu lagi kalau saya bilang harus, pemirsa semoga kita berbahagia, pemirsa harus berbahagia, oke? Dimulainya seperti apa yang paling mudah ketika saya menyapa pemirsa, langsung tersenyum. Jadi sebenarnya tersenyum itu adalah cara kita untuk meningkatkan rasa bahagia itu sendiri. Karena bisa dibayangkan kalau kita dalam keadaan pusing, disuruh senyum itu susah. Kita dalam keadaan marah, disuruh senyum itu juga susah. Tapi bagaimana kemudian di setiap keadaan kita bisa selalu tersenyum. Itu adalah satu hal yang harus kita usahakan. Nah, kita ngobrol nih bareng sama Kak Hanum selaku founder dari Layak Bahagia. Kita kenal dulu ya pemirsa, apa sih Layak Bahagia itu? Silakan Kak Hanum. Oke, Kak, jadi mungkin perkenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hanum, founder Layak Bahagia. Jadi mungkin buat yang belum tahu Layak Bahagia itu apa sih? Layak Bahagia itu sebuah komunitas yang visi misinya simple banget untuk ingetin kalau orang-orang itu layak kok untuk bahagia, apapun kesalahannya, apapun masa lalunya, kita berhak kok untuk bahagia. Gitu. Oke, ini untuk ingetin lagi karena orang bener nih ya kalau tadi dikatakan sesimpel bahwa kita itu semua layak bahagia, siapapun kita, bagaimanapun kita gitu ya. Karena di era sekarang kita tahu banyak orang yang mulai tidak percaya diri untuk berbahagia karena ngerasa banyaknya kekeliruan yang dilakukan dan banyaknya kesalahan juga yang dia perbuat gitu, dan orang itu kemudian merasa tidak layak untuk bahagia. Nah, kalau dari Kak Hanum sendiri ini membuat satu wadah di mana Kak Hanum ingin menyadarkan kembali gitu ya kepada kita semua bahwa kita semua layak berbahagia. Apakah ada pengalaman tersendiri dari Kak Hanum yang melatar belakangi akhirnya terbentuk satu komunitas Layak Bahagia ini? Iya, sebenarnya emang komunitas ini terbentuk ya dari pengalaman aku sendiri. Okay. Dimana kan kalau sedikit curhat nih, aku tuh seorang introvert. Dan aku tuh sebenarnya baru lulus kuliah itu 2019 kemarin. Dan aku belum mendapatkan pekerjaan, di mana teman-temanku ini udah pada dapat pekerjaan. Terus aku jadi mikir, kok aku sendiri yang belum dapat pekerjaan ya, apa ya yang salah sama aku. Terus itu masuk tahun 2020 awal, belum juga dapat pekerjaan, lalu pandemi COVID-19 masuk kan ke Indonesia. Jadi kita harus ada di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, dan pekerjaan pun makin sulit untuk didapat. Di situ aku benar-benar mental breakdown banget. Aku benar-benar menyalahkan diri aku, apa sih yang salah dari aku gitu. Kenapa sih aku nggak bisa kayak teman-temanku, padahal
dibilang sukses juga teman-temanku belum sukses karena kan mereka juga baru bekerja kan, cuman yang namanya pikiran buruk kan apa ya, selalu punya alasan deh kalau yang buruk-buruk itu. Kayak aku tuh ngedown banget, aku nangis, aku sedih gitu, jadi aku mengurung diri. Terus pada suatu kesempatan aku nge-scroll nih di Twitter, tweet gitu. Ada yang bilang, wajar kok kalau kamu sedih, wajar kok kalau sekarang kamu merasa nggak bahagia gitu. Intinya dari semua tweet itu adalah apapun kamu saat ini, kamu layak kok untuk bahagia. Dari situ aku jadi mikir, oke, berarti aku harus bangkit nih. Jadi aku mulai lagi membuka diri, membuka hati, membuka lingkungan baru. Aku bangkit pelan-pelan. Dan akhirnya tercipta nih layak bahagia untuk menyuarakan keresahanku, menyuarakan apa sih sebenarnya aku tuh nggak salah loh, yang salah itu emang aku lagi sedih, aku nggak boleh nih menyangkal emosi ini. Karena kan kebanyakan orang kalau sedih kan disangkal, enggak kok aku nggak sedih, aku nggak sedih, padahal itu nggak boleh. Jadi kita harus merangkul semua. Jadi rasakan aja sebenarnya ya. Betul, karena kita manusia, kita punya emosi. Jadi kita harus merangkul emosi itu, bukan bukan disangkal. Oke. Yes, ini pengalaman baru lagi nih, bahwa ya kebanyakan kita bilang, ayo, kita kita lagi nggak sedih kok, kita bahagia-bahagia aja. Ternyata kalau menurut Kak Hanum, ini nggak perlu, kamu cukup merasakan itu, akui itu, dan cari solusinya, gitu ya Kak Hanum ya? Benar banget. Oke, akhirnya terbentuknya si layak bahagia ini. Artinya ini masih baik sekali gitu ya, si layak bahagia ini ya. Ini terbentuk dari Kak Hanum sendiri saat itu? Dibentuknya sekitar Juni tanggal 15, 2020. Apa-apa ya kemudian hal pertama yang dilakukan di layak bahagia ini? Awalnya aku bikin konten-konten kayak semacam quotes, kamu jangan menyerah ya gitu-gitu, quotes-quotes gitu. Tapi di balik kesibukanku ini, sejalan dengan kesibukanku, kok aku ngerasa aku udah nggak bisa konsisten lagi nih bikin konten, padahal yang ngikutin banyak. Terus aku kepikiran, oke, berarti aku harus keluar lagi nih dari zona nyamanku. Akhirnya aku ngeberaniin diri buat ngerekrut volunteer. Walaupun awalnya aku sedikit takut, bisa nggak ya aku bertanggung jawab atas volunteer ini. Apalagi sebelumnya aku nggak pernah jadi leader kan, aku sebelumnya nggak pernah memimpin orang. Aku cuman dulu pas di kuliah aku hanya pengikut gitu, nyuruh arahan tuh nggak pernah aku. Jadi aku ngeberaniin diri lagi, oke, aku bisa kok gitu. Wow, ini keren banget loh. Dimana kemudian ketika kita ngerasa ada di posisi mental breakdown itu sendiri, kita tahu ya pemirsa, itu rasa-rasanya jangankan ada, kalau kita bilang gitu sebagai seorang muslim adalah hidayah, jangankan itu, seorang sahabat, orang tua pun mau ngomong sama kita, kayaknya nggak akan ada yang benar. Dan emang itu yang bisa kemudian mengobati masalah tersebut hanya diri kita sendiri, dan kita yang bisa menentukan ke depannya apakah kemudian kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi, atau kemudian kita hanya terlena dalam keadaan dan menyalahkan diri kita sendiri. Karena pada kenyataannya banyak banget orang-orang yang kemudian menderita mental breakdown ini bukan mereka yang dalam tanda kutip hidup kekurangan, atau kemudian mereka yang tidak memiliki skill, atau mereka yang memiliki pengalaman buruk. Kadang secara mata gitu ya, pandangan mata sekilas mereka semua bahkan memiliki segalanya. Artinya seperti Kak Hanum sendiri adalah seorang yang berhasil begitu ya, mendapatkan gelar sarjana begitu ya. Sementara banyak orang yang lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, apalagi menginjak bangku kuliah seperti itu ya. Artinya bukanlah kemudian orang yang dari serba kekurangan, tapi dari mereka yang menganggap dirinya selalu merasa kurang. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Kak Hanum usai jeda. Tetaplah bersama dengan kami.